Hey guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat periodik unsur. Di video ini kita akan membahas sifat afinitas elektron dan keelektronegatifan. Afinitas elektron dapat didefinisikan sebagai energi yang menyertai suatu atom berwujud gas untuk menangkap satu elektron pada kulit terluar membentuk ion negatif. Penangkapan satu elektron oleh suatu atom disebut juga dengan afinitas elektron pertama. Persamaan reaksinya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nilai afinitas elektron pertama umumnya bernilai negatif, artinya melepaskan energi. Namun, dapat juga bertanda positif atau membutuhkan energi, atau bernilai 0. Afinitas dapat kita artikan juga sebagai kemampuan. Berarti afinitas elektron yaitu kemampuan atom menarik atau menangkap elektron. Tren afinitas elektron pada tabel periodik dalam satu periode dari kiri ke kanan secara umum semakin besar. Sama halnya dengan energi ionisasi, sifat afinitas dalam satu periode juga dipengaruhi oleh pertambahan muatan inti atau proton, yang mengakibatkan gaya tarik inti terhadap elektron makin kuat. Dan dalam satu golongan, dari atas ke bawah, juga sama guys. Afinitas elektron secara umum semakin rendah, akibat pertambahan kulit yang membuat gaya tarik inti semakin lemah. Nilai afinitas elektron yang diukur pada suatu atom juga dapat digunakan untuk memprediksi kereaktifan unsur non-logam guys. Karena unsur non-logam biasanya lebih stabil atau mencapai konfigurasi oktet dengan menangkap elektron. Saat atom menangkap elektron yang kedua, atau afinitas elektron kedua, dan seterusnya, pasti selalu membutuhkan energi, sehingga nilai afinitasnya bertanda positif. Misalnya pada oksigen, afinitas elektron pertamanya bernilai negatif, namun afinitas elektron keduanya bernilai positif. Hal ini disebabkan gaya tarik inti semakin berkurang akibat tolakan elektron pada kulit sebelah dalam. Tolakan elektron pada kulit sebelah dalam ini disebut juga dengan efek perisai atau shielding effect. Sama halnya seperti energi ionisasi, nilai afinitas elektron juga bergantung pada konfigurasi elektron suatu atom guys. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mempengaruhi trennya, yaitu jumlah muatan inti dan jumlah kulit yang mempengaruhi gaya tarik inti. Namun, bila kita perhatikan lebih detail, berbeda dengan energi ionisasi yang lebih teratur trennya, untuk afinitas elektron memiliki banyak penyimpangan. Misalnya, afinitas elektron pada golongan 2 dan 8. Nilainya positif guys, atau di beberapa buku diberikan nilai 0. Hal ini dipengaruhi oleh konfigurasi elektron yang penuh pada subkulit S di golongan 2 dan di subkulit P di golongan 8, yang membuat keduanya lebih stabil dan sulit untuk menangkap elektron. Lalu, pada golongan 7, dengan afinitas elektron tertinggi dibandingkan golongan lainnya, terdapat penyimpangan antara unsur fluorin dengan klorin, di mana afinitas elektron unsur fluorin lebih kecil dibandingkan afinitas elektron unsur klorin. Ukuran atom fluorin lebih kecil dibandingkan dengan ukuran atom klorin, dan ini berdampak pada densitas elektronnya. Jari-jari atom fluorin yang kecil membuat gaya tarik inti sangat kuat, sehingga elektron akan tertarik lebih dekat ke inti dan lebih rapat. Artinya, densitas elektron lebih besar. Hal ini akan membuat elektron yang ditangkap merasakan gaya tolakan elektron pada kulit sebelah dalam, atau efek perisai menjadi lebih besar dan gaya tarik inti menjadi lebih lemah. Sedangkan pada atom klorin, densitas elektron lebih rendah, sehingga tolakan elektron sebelah dalam tidak sebesar jika dibandingkan pada atom fluorin, dan gaya tarik intinya menjadi lebih kuat. Akibatnya, atom klorin lebih mudah menangkap elektron. Kemudian,
afinitas elektron unsur golongan 7 yang secara keseluruhan masih lebih besar dibandingkan dengan afinitas unsur golongan 6 yang disebabkan oleh gaya tarik muatan inti yang lebih besar. Ada pula unsur nitrogen yang memiliki afinitas elektron bernilai 0 guys. Hal ini bisa dijelaskan berdasarkan konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p3. Pada subkulit P, konfigurasi elektronnya setengah penuh, di mana masing-masing orbital berisi elektron tunggal. Kita sudah mengetahui bahwa konfigurasi ini bersifat stabil. Ketika nitrogen menangkap elektron dan mengisi ke orbitalnya, akan ada elektron yang berpasangan, sehingga terjadi tolakan muatan sejenis yang membuat unsur nitrogen sulit untuk menangkap elektron. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Berikutnya, kita lanjutkan ke sifat keelektronegatifan. Keelektronegatifan didefinisikan sebagai kecenderungan suatu atom untuk menarik pasangan elektron ikatan ke arah dirinya sendiri. Jadi, ini menunjukkan sifat suatu atom ketika membentuk ikatan dengan atom lain. Nilai yang teman-teman lihat pada tabel berikut merupakan nilai keelektronegatifan yang disusun oleh Linus Pauling, di mana Pauling membuat skala nilai keelektronegatifan dari 0 hingga 4. Pauling menetapkan unsur fluorin bernilai 4 guys, dan unsur lainnya memiliki nilai yang relatif terhadap unsur fluorin. Unsur golongan 8A tidak memiliki nilai keelektronegatifan akibat konfigurasi elektronnya yang stabil. Dengan kata lain, unsur gas mulia cenderung sulit membentuk ikatan kimia. Dari nilai keelektronegatifan unsur-unsur yang disusun oleh Pauling pada tabel periodik, kita bisa melihat adanya tren secara umum, di mana dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat keelektronegatifan akan semakin besar. Sementara, dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sifat keelektronegatifan akan semakin kecil. Dari sifat keelektronegatifan ini, pada saat atom-atom membentuk ikatan, kita bisa memprediksi ikatan kimia yang terbentuk akibat pengaruh sifat keelektronegatifan kedua atom. Misalnya, bila terdapat dua atom yang saling berdekatan, dan terjadi gaya tarik-menarik antara inti atom yang satu dengan elektron pada atom yang lain, dan sebaliknya. Ketika perbedaan nilai keelektronegatifan kedua atom sangat besar, maka atom yang satu dapat menarik elektron dari atom yang lain lebih kuat, sehingga terjadi pelepasan dan penerimaan elektron, sehingga kedua atom membentuk ion. Ikatan kimia yang terjadi disebut dengan ikatan ion. Kemudian, bila kedua atom yang berinteraksi memiliki perbedaan keelektronegatifan yang tidak cukup besar, maka pasangan elektron ikatan tetap berada di antara kedua atom, namun lebih dekat ke salah satu atom, sehingga terbentuk ikatan kovalen yang bersifat polar. Dan bila kedua atom yang berinteraksi memiliki perbedaan keelektronegatifan sangat kecil, atau mungkin bernilai sama dengan 0 perbedaannya, maka pasangan elektron akan berada di tengah kedua atom dan terbagi merata sehingga terbentuk ikatan kovalen yang bersifat non-polar. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai ikatan kimia, nanti akan kita bahas di materi ikatan kimia ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Bagi teman-teman yang masih belum paham, atau mungkin memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Like video ini jika kamu suka, dan share ke semua teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kamu bisa terus mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya guys. Semangat belajar!